Welcome back to my channel yang membahas seputar trading forex. Halo teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konten yang akan saya bahas di video kali ini adalah cara membaca belanja konsumen. Ya, jadi di video sebelumnya ya saya sudah membahas fundamental yang pertama, itu yang berhubungan dengan pendapatan dan optimisme pendapatan ke depan. Nah, sementara yang sekarang itu lebih mengerucut kepada tingkat belanja konsumen. Nah, nanti belanja itu sendiri ada yang sifatnya individual ya, maksudnya yang berhubungan dengan kebutuhan. Nanti yang kedua itu ada juga belanja untuk aktivitas bisnis. Nah, nanti itu ada sesi tersendiri. Nah, sekarang kita mulai review dulu ya yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi kalau non payroll ini berhubungan dengan pendapatan. Nah, di tanggal 5 kemarin kan kita sudah melihat rilis datanya ya. Jadi dari bulan sebelumnya itu 2018 218.000 K, terus prediksinya itu 191 K, terus aktualnya yang keluar itu adalah 206.000 K. Jadi sebenarnya dari sisi pendapatan tetap ada pertumbuhan sekalipun tidak lebih besar dari bulan sebelumnya. Nah, sementara yang berhubungan dengan unemployment rate ya, ini kan data pengangguran. Jadi data pengangguran ini yang berhubungan dengan optimisme pendapatan di masa yang akan datang. Jadi di bulan sebelumnya 4%, prediksi bulan ini 4%, tapi ternyata penganggurannya bertambah. Ya, bertambah 0,1%. Artinya apa? Optimisme pendapatan di masa yang akan datang, maksudnya bulan depan, kemungkinan besar itu terjadi penurunan. Nah, sekarang dari dua data ini ya kita bisa melihat ya kemungkinan ya spending atau belanja konsumen di bulan ini itu tidak akan jauh-jauh dari tingkat pendapatan ya. Nah, belanja konsumen yang berhubungan dengan kebutuhan hidup sebenarnya ini banyak ya. Cuman ada nanti yang beberapa yang paling penting. Yang pertama itu ini yang berhubungan dengan living cost, yang berhubungan dengan biaya hidup ya. Terus yang kedua ini yang berhubungan dengan personal spending. Oke, tapi yang paling basic banget ya itu sebenarnya adalah retail sale. Jadi data yang berhubungan dengan kebutuhan makan dan pakaian ya. Nah, kalau dari sisi retail sale ini bermasalah, nanti kita bisa lihat ya dari sisi consumer confidence-nya sebagai penegasan. Oke, jadi kalau consumer confidence-nya ternyata terjadi penurunan, jadi dia memberikan konfirmasi ya kalau pesimisme ya dari sisi pertumbuhan ekonomi itu benar-benar terjadi. Nah, ketika data retail sale ya tidak beda jauh dengan data non farm payroll dan consumer confidence-nya juga sama ya, maksudnya terjadi penurunan, maka ya kedua data ini memberikan konfirmasi kalau terjadinya pelemahan US dollar. Jadi di sini saya tidak akan berbicara angkanya, yang saya bicarakan itu adalah cara membaca atau cara mempersepsinya. Jadi saya ulangi sekali lagi, dari dua data pendapatan memang terjadi pertumbuhan tapi tidak lebih besar dari bulan sebelumnya. Sementara optimisme pendapatan di masa yang akan datang juga terjadi pesimisme. Kenapa? Karena tingkat penganggurannya justru bertambah. Oke. Nah, nanti kita lihat ya retail sale dan consumer confidence di bulan ini, kalau dia menegaskan ya juga terjadi penurunan, nah di situ kita tahu kalau pelemahan US dollar itu benar-benar akan terjadi. Jadi kalau teman-teman nanti tradingnya XAU ya USD, jadi kemungkinan besar harga emasnya masih akan turun. Harga emasnya kemungkinan besar masih akan berlanjut naik.
Jadi sekali lagi ketika keluar dua data ini, karena dua data ini lumayan penting ya, karena dampaknya terhadap US dollar itu lumayan tinggi. Sebelum teman-teman melakukan transaksi, lihat dulu ya pergerakan candle yang 15 atau yang 30 menit ya. Jadi setelah close ya candle yang 15 atau 30 menit, baru di sana teman-teman mengambil keputusan mau entry-nya seperti apa, XL-nya seperti apa. Oke, saya kira itu saja yang berhubungan dengan cara membaca belanja konsumen. Semoga ada manfaatnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.